أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد نور الرسالة وملائكة الدار واجمعني به في كل أقوال وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kita mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka pengajian rutinan kita di masjid sahabat ini, tentu bersama para guru kita Ustaz Haji Al-Fad SAG. Salawat dan salam kepada kepada buat Nabi junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan berbanyaknya kita salawat, semoga kita dapat berkumpul bersama beliau di akhir amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, seperti biasanya setiap hari Kamis setelah salat zuhur bersama mengadakan pengajian rutin bersama Ustaz Haji Al-Fad SAG, yaitu dengan membahas kajian kitab Al-Fatihah Islam, dan juga biasanya nanti di akhir pengajian juga ada sesi tanya jawab yang akan dijawab langsung oleh guru kita, dan juga kami informasikan juga bahwa pada hari Ahad nanti, Ahad besok dan hari Senin, Masjid Salman mengadakan perlombaan, berbagai macam perlombaan dalam rangka 17 Agustus dan 1 Muharram. Dan untuk itu telah kita daftarkan anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang batas umurnya sampai kelas 6 SD. Dan terakhir pendaftaran itu pada hari Ahad, dan perlombaannya akan dimulai pada jam 9 pagi. Baiklah, untuk memulai pengajian kita, mari kita sama-sama mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada guru yang bersilakan. Dekatkan sedikit, tolong dekatkan sedikit. Itu mereng kelas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ba'du. Jemaah yang mulia, alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita bertemu kembali, dan pada kali ini saya akan mengajak kita untuk mendiskusikan topik keutamaan dua kalimat syahadat. Keutamaan dua kalimat syahadat termasuk salah satu unik dan sekaligus yang paling asasi dalam keberislaman kita itu adalah mengucap dua kalimat syahadat. Seorang tidak bisa disebut sebagai muslim kalau dia tidak melakukan ini, kecuali mereka yang sudah lahir dari orang tua yang muslim.
Bagi orang yang lahir dari orang tua yang bukan muslim, secara otomatis maka dia bukan muslim. Ketika dia balik dan menyatakan diri menjadi muslim, dia harus mengucap 2 kalimat syahadat. Ini tidak boleh berhenti di mengira bahwa sekedar mengucap, karena ucapan itu hakikatnya adalah deklarasi. Jadi kalau sudah berani deklarasi, itu artinya sudah bulat, sudah tidak ada lagi yang dikhawatirkan, tidak ada lagi yang diragukan. Kira-kira begitu. Ketika saya sudah melakukan deklarasi, itu bermakna saya sudah siap dengan segala resiko kalau saya sudah mendeklar keyakinan saya ini. Misalnya, saya menyatakan bahwa negara ini easy going, no problem, tidak ada masalah. Orang-orang yang ngeributin tentang negara ini, yang mengkritik tentang negara ini, kepemimpinan negara ini, itu cuma orang syirik doang itu. Ketika saya sudah berani menyatakan seperti ini, itu artinya sebenarnya saya sudah siap dengan kemungkinan resiko. Resiko apa? Diserang, dikritik, dipersalahkan, dituduh. Tuduhan bisa jadi karena sebab misalnya saya seorang ustadz, apa-apaan ustadz ngurusin rezim ini, bela-belain dia, udah dikasih apa rupanya sama rezim ini, sampai bilang rezim ini tidak punya masalah. Kira-kira ini contoh saja ini, supaya bisa memahami. Ketika saya mengeluarkan statement bahwa negara ini sedang tidak ada masalah, rezim ini bagus, kepemimpinannya excellent, kebijakan-kebijakannya smart, itu saya sudah harus siap dengan semua resikonya. Kira-kira begitu. Begitulah seorang yang mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu bukan sekedar bagaimana saya bisa diterima sebagai orang muslim, tapi itu sebuah kesaksian. Kalau ada orang yang jelek-jelekin, kalau ada orang yang menuduh, kalau ada orang yang bilang wah Islam itu nggak benar, Tuhan Islam atau Tuhannya orang Islam itu dengan kalimat-kalimat yang merendahkan, sayalah saksi dan siap memberikan kesaksian apapun resikonya untuk membuktikan bahwa Tuhannya orang Islam ini, Muhammad SAW sebagai Rasulullah, itu adalah benar. Kira-kira begitu. Jadi kalimat ini adalah kalimat deklarasi. Deklarasi apa? Deklarasi pengakuan saya, deklarasi penerimaan saya. Kalau seorang berani sudah mendeklarasikan diri, seorang perempuan ketika seorang laki-laki mengatakan saya mencintaimu, apakah si perempuan semudah itu akan mengatakan ya saya juga mencintaimu? Tidak sesederhana itu. Ketika dia mengatakan saya menerima cintamu, itu dengan kesiapan resiko. Setelah saya menerima cintamu, maka nikahi saya. Menikah denganmu belum tentu senang secara fisik, belum tentu senang secara materi, tapi saya siap nikah. Belum tentu bisa punya anak, belum tentu rumah tangganya langgeng, tapi saya siap nikah. Artinya apa? Resikonya saya siap, susah senang saya ikut. Kenapa? Karena saya sudah menerima untuk menjadi istrimu. Begitulah dengan syahadat kita ini. Makanya dalam pemahaman ahlu sunnah wal jamaah ada 3 komponen rukun utama seseorang yang disebut syahadatnya benar. Yang pertama, hatinya
membenarkan, tasdik, siddiq. Apa yang dimaksud dengan membenarkan? Kalau sudah membenarkan, apa saja pun tentang kalimat ini nggak ada salahnya. Itu yang harus kita pegang dulu pertama ini. Pokoknya apa saja yang datang dari Allah itu benar. Aku dukung, aku ikut, aku perjuangkan agar itu tegak. Jadi bukan sekedar membenarkan. Islam benar nggak? Benar. Terus Islam nyuruh apa? Salat. Kau salat 5 waktu? Enggak. Kenapa enggak salat? Aku belum siap. Belum siap. Kenapa? Bukankah kau muslim? Iya. Bukankah tanda keislaman kau syahadat? Iya. Lantas kenapa kau mengatakan belum siap salat? Belum siap menutup aurat? Belum siap cari makan halal? Belum siap meninggalkan maksiat? Kenapa? Pertanyaan kenapa? Ini bisa dicari tahu. Kalau begitu persoalannya ada pada sistem keyakinan atau akidahnya atau syahadatnya bermasalah. Begitu cara memahaminya ini. Kenapa bermasalah? Komponennya tidak menyatu. Ada keyakinan tapi keyakinannya rapuh. Ada kebenaran yang diakui tapi juga dia masih ragu. Ini memang benar atau tidak? Sering yang seperti saya bilang, pandemi yang saya nggak tahu nih, ini kapan nih kita sampai di puncak pandemi di Indonesia. Sekarang kasus COVID di Indonesia sudah lebih dari 130-an ribu orang kasus. Dengan kematian ada sekitar 5 ribuan kasus kematian. Walaupun sembuhnya lebih dari 80 ribu kasus kesembuhan. Apa di antara sebab yang membuat? Jawabannya sederhana. Kita ini orang yang tahu ini penyakit, pingin sembuh, pingin gak ada penyakit, tapi kita tidak mau tahu bahwa Allah lah penyembuh. Sehingga ketika kita tidak mau tahu, maka kita nggak ngerti gimana cara mencari kesembuhan dari Allah. Kalau saya ngapain minta sembuh, saya nggak sakit. Kalau nggak sakit, gimana cara mencegah supaya tidak terkena penyakit ini? Ini yang saya bilang, hubungan kita tidak dekat sama Allah. Sehingga akibatnya, walaupun kita mengaji, walaupun kita beragama, walaupun kita sholat, sering yang menjadi catatan, tingkat keyakinan kita lemah. Nanti insya Allah ada rezeki kita diskusikan ulang tuh. Yang dimaksud dengan tingkat keyakinan lemah ini tentu karena sebab kita tidak memahami kunci syahadat ini. Tapi apa? Pembenaran dalam hatinya nggak ada. Sekuat apa saya meyakini rezeki saya Allah yang atur? Itu dia. Karena kalau bicara keyakinan itu bukan kerjaan otak, itu kerjaan hati. Seyakin apa saya, rezeki saya Allah yang atur. Berapa banyak kita yang yakin, bahasanya begitu, yakin rezeki Allah yang atur, tapi korupsi masih mau. Orang yang korupsi itu orang yang nggak yakin rezekinya Allah yang atur. Orang yang nyolong, orang yang ngerampas, orang yang ngebegal, orang yang berbohong cari makan, itu karena nggak percaya Allah sumber rezeki. Lo buktinya Ustadz, setelah saya bohong rezeki saya nambah. Enggak mas, yang namanya rezeki adalah apa yang kau butuhkan dalam perjalanan hidupmu. Kalau yang namanya rezeki makan, yang kau makan, bukan yang kau simpan. Yang namanya rezeki minum, yang kau minum, bukan yang ada di depanmu. Yang ada di depan saya ini belum tentu rezeki saya. Mungkin lepas ngaji saya nggak minum, terus bapak lihat saya bawa pulang, oh tetap rezeki Ustadz. Belum tentu. Kenapa? Ketika keluar ternyata ini rezeki seseorang yang ketika saya jumpa dia butuh minuman, saya kasih sama dia misalnya. Itu bab rezeki. Apa yang di luar itu nyenang-nyenangin mata doang tuh.
Ada yang wilayahnya memang rezeki juga, tapi nanti makainya, kesimpan aja dulu. Ada yang memang nggak kepake, sampai mati nggak kepake. Itu yang pernah saya mengatakan, jangan tersenyum, jangan merasa hebat kalau rekening kita banyak. Apa istilahnya? Rekening koran, duit kita di rekening rame, nambah terus, tiap bulan nambah terus sampai mati nggak kepake. Itu bukan rezeki, itu masalah nanti di akhirat. Kira-kira begitu. Ya, baik. Yang kedua, setelah diluruskan, diyakinkan dengan hati, dia diluruskan, diucapkan dengan lisan. Itu yang kita mau bicarakan ini. Diucapkan harus yakin. Zaman saya masih kuliah dulu, saya pernah dengar sih, ada orang Yahudi masuk Islam, terus nikah sama orang Muslim. Begitu ditanya, benar sudah Islam? Benar. Syahadatnya di mana? Oh, nggak ada. Syahadat itu kau mengucapkan 2 kalimat syahadat disaksikan oleh minimal 2 orang Muslim. Ada enggak? Enggak. Loh, kenapa kau menyatakan diri sebagai Muslim? Yang penting kan saya sudah terima Islam. Ngapain saya ngucap-ngucap itu? Gak bisa. Karena ikrar itu dibutuhkan untuk masuk ke komunitas orang Islam. Bagaimana saya bisa terima Anda Muslim, Anda ngucap kalimat syahadat saja nggak bisa? Itu kan ID-nya. Anda ngucap kalimat syahadat saja nggak mau, padahal itu pengenalnya. Dengan Anda mengucap 2 kalimat syahadat, saya bisa kasih kesaksian, benar dia memang sudah Muslim. Ketika dia mati, jangan dikubur di sana, kuburnya di sini. Kenapa? Karena dia sudah Muslim. Kapan kau tahu? Saya nyaksiin dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu perlunya mengikrarkan syahadat. Itu yang kedua. Cuma tidak berhenti di situ. Dia harus ngelanjut pada tunjukin, buktiin. Seorang laki-laki yang menyatakan cinta, saya pikir hanya perempuan tolol saja yang langsung nerima. Aku mencintaimu. Waduh, senangnya saya betapa ternyata kau mencintaiku. Sudah, bodoh nih. Yang benar, apa buktinya? Kau bilang kau mencintaiku, tapi kau juga masih ada perempuan lain di sana. Kira-kira begitu. Kau katakan kau mencintaiku, kata Allah, tapi masih ada Tuhan lain yang kau sembah selain aku. Enggak mungkin. Tunjukin bahwa Tuhanmu memang Allah, bahwa petunjuk yang kau anut memang petunjuk yang dibawa Rasulullah. Kira-kira begitu. Jadi bagaimana sebenarnya kualitas keberislaman kita? Ini yang kalau dari kaji yang begini, ini menunjukkan kelas kualitas kita masih murad-marid. Di sini nampak Islam, sana enggak. Di sana kelihatan sikit, sini hilang. Seperti lampu, kelap-kelip, dayanya kurang, sehingga sebentar padam, sebentar hidup. Apa masalahnya? Yaitu wattnya lemah, voltasenya lemah. Itu yang harus kita pahami. Ada orang yang kuat sekali tahajud, tapi enggak kuat ngadapin ujian. Begitu menghadapi ujian lapar, puyeng dia. Di kantor dia rajin ibadah, sholat duha rajin, tapi kenaikan pangkatnya terlambat, puyeng dia. Apa yang terjadi? Goncang, goyang, selalu curiga sama Allah, nanya, Tuhan, apa dosaku? Padahal tidak selamanya hambatan dalam hidup karena sebab kita berdosa. Bisa jadi hambatan itu datang karena sebab itu bahagian dari cara Allah ingin ngecek seberapa dalam, seberapa tinggi kelas dan kualitas berimannya kita kepada Allah. Kira-kira begitu. Kena sakit, sederhana. Saya kemarin, anak saya dari luar kota demam.
Istri saya sudah panik. Saya bilang apa? Karena dicurigain ini bisa-bisa COVID nih bang. Saya bilang, ya sudah, panggil dokter. Dokter panggil, oke, tes COVID. Alhamdulillah hasilnya negatif. Tapi saya tetap, ya karena dia baru datang dari luar dan posisinya demam, sudah, jangan pernah keluar kamar. Segala urusan selesaikan di dalam. Sampai dokter nanti memvonis sudah sembuh. Urusan kerjaan di luar itu urusan Buya, nanti selesaikan di luar. Artinya apa? Kalau perlu izin, izin. Kalau surat dokter sudah kita siapkan. Sebenarnya sih saya nggak panik begitu. Artinya saya cuma mengatakan bisa jadi karena dia kelelahan baru pulang dan sebagainya begitu. Tapi untuk meredakan, oke lah. Buktiin apa yang sering membuat kita panik. Sederhana, prasangka, zon. Maka Allah mengatakan inna ba'daz zan ism. Sebahagian dari prasangka itu dosa. Maka untuk supaya jangan berprasangka, apa iya Allah yang ngatur rezeki saya? Apa iya Allah yang ngurusin kesehatan saya? Apa iya Allah bisa menyelesaikan, membantu penyelesaian masalah hidup saya? Supaya jangan berprasangka, ikutin, kalau pakai bahasa kerennya, rule of the law-nya, aturan hukumnya. Siapa yang buat aturan? Allah. Sederhana itu. Baik, jemaah yang mulia, apa kajian yang ingin kita sampaikan pada kesempatan yang sederhana ini? Sebenarnya saya tadi sudah mengatakan yang mau kita diskusikan adalah apa sih keutamaan. Saya tidak mengatakan mengucap ya, karena mengucap dengan itu beda. Bersyahadat dengan mengucap dua kalimat syahadat itu beda. Burung beo bisa diajarin untuk mengucap dua kalimat syahadat. Di YouTube saya pernah ngelihat burung beo yang hafal Fatihah, hafal kulhu, hafal kul a'udzu birabbil falaq, sama hafal kul a'udzu birabbin nas. Tapi apakah burung beo bisa dihukumkan sebagai hafiz Quran? Gak sesederhana itulah. Kalau mengucap kafir bisa. Dulu saya waktu SMP, guru saya orang tidak muslim, bilang insya Allah, bilang alhamdulillah, baca Fatihah, bersyahadat, lancar, tapi bukan muslim. Jadi mengucap dua kalimat syahadat bukan yang dimaksud apa? Bersyahadat. Ber itu artinya apa? Saya memiliki, saya merasakan, saya menikmati, saya membela. Kira-kira begitu. Apa keuntungan kalau kita bersyahadat? Pertama, kalimat ini adalah kalimat yang paling agung. Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Kalimat yang menjadi tegak dengannya langit dan bumi. Kenapa ada langit? Kenapa ada bumi? Karena Allah. Kenapa ada manusia? Karena Allah. Tidak ada sebab kejadian kecuali karena Allah. Kira-kira begitu. Diciptakanlah untuknya semua makhluk. Dengan kalimat itu Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab, menetapkan syariat. Dengan kalimat itulah mizan ditegakkan, diletakkan catatan amal, serta digiring manusia ke surga atau neraka. Dengan kalimat inilah, mizan tadi kan timbangan ini. Dengan kalimat inilah seorang yang dizalimi akan bersabar ketika dia tidak berdaya di tengah kezaliman itu. Di mana letak keadilan Allah jika tidak ada kehidupan akhirat misalnya? Sementara ada orang yang hidup di bawah kepemimpinan zalim, mereka dipaksa tidak boleh sholat, mereka dipaksa tidak boleh menunjukkan atribut keberislaman mereka, mereka dipaksa untuk menghancurkan masjid mereka, mereka dipaksa untuk menelanjangi anak-anak perempuan mereka untuk ikut adab dan adat hukum sekuler, sampai datanglah kematian.
Kira-kira apakah orang seperti ini atau orang yang memaksa untuk menolak syariat Islam itu adalah orang yang akan selamat dari hukum Allah? Tadi malam istri saya tanya sama saya, apakah orang yang sudah dihukum dengan hukum Allah di muka bumi tidak akan dihukum lagi di akhirat? Ini sudah pertanyaan kesekian dari istri saya. Saya mengatakan begini, hukum Allah itu harus tegak di dunia dan tegak di akhirat. Jika di dunia hukum Allah sudah ditegakkan dan ada orang yang melakukan kesalahan dan dia dihukum dengan hukum Allah, maka di akhirat dia tidak akan dihukum lagi. Karena kalau harus dihukum lagi, ngapain negakkan hukum Allah di muka bumi? Ada orang yang mencuri sudah sampai pada nisab mengikut hukum Allah, dia harus dipotong tangan. Sudah dipotong tangannya. Ketemu di akhirat, Allah mengatakan, oh kau pencuri kemarin ya, sekarang kau akan saya hukum dalam neraka. Lantas untuk apa potong tangan di dunia? Ada orang yang berzina dirajam kalau dia sudah menikah. Kalau dia belum menikah dicambuk 100 kali, dibuang 1 tahun. Sudah dijalaninya. Terus kemudian di akhirat Allah mengatakan, pezina kurang ajar, nih rasain nerakaku. Untuk apa Allah terapkan hukum di dunia? Ada orang melakukan kezaliman, nggak dihukum di dunia, apa lantas Allah juga tidak akan menghukumnya di akhirat? Ingat kajian saya yang dulu. Di muka bumi ini ada orang yang mengatakan, iya, ada orang yang mengatakan kalimat apa? Misalnya politik nggak ada urusan sama agama. Kalau politik nggak ada urusan sama agama, Bapak jadi politisi aja Pak. Kenapa? Karena nanti di akhirat Allah nggak akan tanya. Karena yang ditanya Allah hanya urusan agama doang. Kan begitu jadinya. Nah ini yang kemudian harus kita pahami, ini yang kemudian harus kita cari solusinya. Ya, artinya makanya jangan pakai seandainya, jika, apa iya, enggak. Hukum Allah, ikut aturan yang Allah buat. Baik, kita balik kemarin. Ini mohon maaf, saya ganti mic-nya. Dengan kalimat ini, manusia terbagi menjadi 2. Manusia mukmin dan manusia kafir, serta yang baik dan orang jahat. Kalimat ini adalah awal dari penciptaan, perintah, pahala dan siksa. Ia adalah kebenaran yang karenanya makhluk diciptakan. Tentangnya dan tentang syarat-syaratnya diadakanlah pertanyaan, hisab atas pahala dan siksa terjadi. Dari mana Allah bertanya, kenapa kau tidak sholat, kenapa kau berzina, kenapa kau mencuri, kenapa kau merampok? Karena sebab nerima atau tidak terima dengan kalimat ini. Kalau seorang sudah menyatakan, aku bersaksi Tuhan itu adalah Allah, maka seorang harus suka tidak suka menerima hukum Allah. Saya nggak mau, nggak apa-apa. Apa ada resiko? Ada. Di akhirat Allah tidak masukkan dalam daftar orang yang akan diberikan kesempatan surga. Karena surga hanya diberikan bagi orang yang menerima hukum Allah. Kira-kira begitu. Bapak Ibu yang mulia, saya pikir ini catatan pertama kita insya Allah. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kebaikan untuk kita dan penguatan lebih baik. Materi ini nanti akan saya lanjutkan ya pada pekan mendatang. Kita masih membahas keutamaan kalimatut tauhid. Nah sebelum saya tutup, ini saya perhatikan ini karena tadi apa soundnya saya pakai sound luar, maka ada double. Sini ada komentar kenapa soundnya double ya. Nah, jadi mohon maaf kepada yang menyaksikan via online dan belum ada pertanyaan dari sana. Silakan, mana tahu dari kita di jamaah masjid ada yang mau bertanya, silakan. Silakan Pak. Mana ini siapa tadi? Oke Pak, silakan. Saya mau bertanya, ada jamaah, apakah boleh jamaah di satu kafe yang membawa Quran? Dan
kafe ada alkohol, kita bawa Quran, boleh nggak? Itu Pak. Baik. Membawa Quran ke tempat yang kotor. Ya, lebih tepatnya membawa mushaf ke tempat yang kotor. Jika mushaf dibawa ke kamar mandi, ke tempat yang di situ ada najis, sepakat, tidak boleh. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak atau melepaskan cincinnya ketika dia pergi ke kamar mandi. Bagaimana? Ini kan najis nih. Ini kalau kita pahami yang dimaksud tadi ke toilet. Toilet kan tempat yang ada najis, maka tidak boleh. Kalau kafe, ada masalah apa di kafe? Kalau masalahnya hanya pada perilaku, oh di situ Pak banyak orang nggak benar Pak, orang selingkuh di situ, orang macam-macam lah Pak, transaksi-transaksi yang nggak betul di situ. Kalau cuma itu, kita balik nanya, kenapa bawa Quran ke situ? Oh saya mau dakwah. Kalau babnya itu, nah itu dia. Ada sebab apa? Kalau sebabnya itu masih bisa kita sebut afwiyah. Oke, boleh. Sebagai sarana atau alat dakwah silahkan, tapi bukan Anda membiarkan Quran, karena akan merendahkan kemuliaan Al-Quran ketika misalnya di kafe itu, ini kafe muslim Pak. Kafe muslim gimana? Kita taruh Quran di situ Pak. Anda jual minuman keras, jual juga Pak. Loh kenapa dijual? Ya namanya juga pelanggan kita juga ada yang mau minuman keras. Kenapa taruh Quran? Nah itu kezaliman dan dosa. Tapi kalau saya cenderung ketika dia jual minuman keras, itu kan najis. Kalau bab najis, menyatukan Quran di tempat yang ada najis, itu merendahkan kemuliaan Quran. Jika pelakunya sadar melakukan itu, maka sama dia akan berdosa. Jika tanpa sebab. Tapi kalau dengan sebab, dia mau mendiskusikan satu topik, silakan. Oke, duduk, apa masalah? Kita diskusikan ini. Ya. Dia bawa Quran, tapi kemudian dia bawa keluar setelah itu. Kenapa? Karena saya tidak mau. Itulah orang yang mengerti atau punya adab kepada Al-Quran, dia saja pun menyentuhnya walau dia bukan najis, tapi harus bersih dari hadas dan najis. Dia harus berwudu dulu. Problem masyarakat modern sekarang ini, HP-nya ada Quran. Itu yang sering saya sampaikan. Kalau begitu, ketika HP kita ada Al-Quran di dalamnya, fitur Quran harus off. Ketika kita pergi ke tempat-tempat yang dilarang, Al-Quran dibawa ke situ. Kalau dibiarkan hidup, nah itu kita termasuk orang yang lalai dan secara sengaja sadar merusak kehormatan Al-Quran. Ya kan kita taruh supaya ini Pak, supaya ya minimal orang-orang masih tahu ada Quran. Enggak serendah itu Islam kok. Ya, ini baik. Ini ada pertanyaan ini. Bagaimana agar kita istiqomah dalam menjalani segala perintahnya dan menjalani sunnah Rasulullah? Ini sepertinya kemarin ada pertanyaan, kalau saya tidak khilaf di sini. Istiqomah itu masalahnya tentang apa? Kalau istiqomah tentang keimanan kepada Allah, supaya bisa istiqomah, awali dengan ilmu. Ini yang sebenarnya syarat-syaratnya. Awali dengan ilmu, pahami ilmu itu, lingkungan kita juga biasakan dengan orang-orang yang menghidupkan kalimat tauhid, dan rutinkan. Di situ baru datang istiqomah. Ya, misalnya, Ustadz, saya mau istiqomah sholat tahajud. Kalau bapak sholat tahajud karena sebab pingin supaya sakitnya sembuh, percayalah nanti kalau sudah sembuh tahajud akan hilang itu. Maka cari tahulah alasan tahajud yang kalau nggak sakit pun saya tetap tahajud. Sudah? Yang kalau tak sibuk pun atau kalau sibuk pun saya tetap tahajud. Artinya pelajari dulu ilmunya, cari tahu dulu keutamaannya, kemudian deketin orang yang biasa tahajud, kemudian kalau bisa dapat manfaat, kita tahu apa yang dirasakannya setelah dia tahajud, kemudian baru kita istiqomah.
melakukan. Ya, oke. Ini ada pertanyaan lanjutan ini. Gimana cara menyampaikan kepada keluarga kita yang sakitnya diguna-guna, terus dia berobat ke orang pintar gitu, tapi agama lain? Gimanalah cara menjelaskan supaya jangan pergi ke sana lagi? Ya, pertama, terkena santet, sihir, gangguan jin, Islam menerima itu ada. Saya ulang sekali lagi, itu ada. Jadi bukan kita tolak itu. Orang disantet, benar ada. Orang diganggu jin, benar ada. Orang kena sihir, benar, pelet, ada. Mencoba memisahkan suami dengan istri sehingga suami benci betul sama istrinya, ada. Saya boleh jujur, saya pernah mengalami gangguan seperti itu. Masya Allah. Alhamdulillah, Allah membantu saya, dan istri saya begitu sabar mendampingi saya untuk kemudian membantu saya ruqyah, dan akhirnya saya bisa meruqyah diri saya sendiri. Kenapa? Pikiran saya yang dirusak. Beberapa hari yang lalu saya cerita kembali, cemanalah kemarin itu bisa muncul pikiran. Saya tidak melihat bukti apa, tapi pikiran saya negatif saja melihat istri saya. Setelah ruqyah dalam beberapa waktu, alhamdulillah itu hilang. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita percaya itu ada, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana strategi Islam dalam menyembuhkan itu? Jawabannya ruqyah syar'iyah. Jadi kalau orang pintar, sebenarnya bukan orang pintar, orang yang dirawat atau merawat jin itu. Karena jin yang manapun kalau ngobatin, terus terang, saya pernah datangi orang yang disebut sebagai, tapi bukan dalam rangka saya berobat, saya pingin tahu. Waktu itu pun saya masih muda lagi. Saya pingin tahu ini orang ngobatinnya benar atau tidak. Jadi dia duduk, dia baca Fatihah, begitu selesai baca Fatihah, maka masuklah jin itu. Dan dia mengucap Assalamualaikum. Barulah kemudian terjadi dialog, barulah jinnya yang ngobatin. Sepanjang ngobatin, dia ngasih tausiah, dia ngasih nasihat. Ini harus sholat, ini karena nggak rajin sholat maka penyakitnya datang. Semuanya baik-baik. Sampai setelah selesai ngobatin, saya duduk di sampingnya. Dia lantas bertanya kepada saya, bukan kepada saya, tapi ke forum, sambil duduk masih begini. Ini di antara yang hadir, saya tahu ada yang penasaran sama saya. Kalau mau ada yang ditanya, tanya. Maka saya langsung bilang, oke, saya tahu yang dimaksud itu saya. Saya tanya, Anda siapa? Dia jawab, saya nenek moyang orang ini. Itu kebohongan pertama yang dia jawab. Bagaimana mungkin nenek moyangnya masih hidup? Atau nenek moyangnya jin? Gak mungkin. Saya bilang, tidak, Anda bohong, Anda jin. Lantas dia tertawa. Berapa umur Anda? Saya berumur 800 tahun. Kebohongan kedua. Atau saya tidak bisa diyakinkan dengan pengakuan lisannya. Saya mengatakan, itu saya debat sampai akhirnya dia tidak mau lagi menjawab pertanyaan saya. Yang pasti nggak ada orang pintar. Dia pasti, saya bisa katakan, selalunya menggunakan jin itu. Tapi kalau tabib beda, Pak. Bu, tabib itu dia ngerawat orang, misalnya, oh nanti tolong dicari daun ini, dicampur sama ini, direbuskan. Nah ini nanti setelah siapa ditiriskan, nanti diminum dalam, itu beda, itu perobatan. Kalau bolehlah kita bilang itu pengobatan tradisional, kembali kepada halal haram. Kemarin saya sama istri cerita tentang vaksin. Bang, bagaimana nanti kalau vaksin COVID itu ternyata adalah barang haram atau dari sumber yang haram? Saya bilang, ya mau tak mau. Karena situasinya darurat, mau tak mau. Sampai sekarang vaksin meningitis kalau orang berangkat haji itu sumbernya juga dihukumkan oleh para ulama tidak halal, tapi mau tidak mau. Kalau mau dipahamin itu dia. Ya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh saudara si penanya ini itu kesalahan.
Bagaimana cara menyampaikannya? Pelan-pelan saja. Kalau bisa jangan cuma sekedar nyampaikan, tapi ibu yang bertanya kalau bisa tahu siapa yang bisa ngeruqyah syar'i. Nanti boleh tanya ke saya ada menyimpan nomor seorang ustadz yang dari sekian banyak yang saya kenal, ini saya rekomendasi lah. Ya, kalau ada mau kebutuhan meruqyah syar'i, sama beliau, insyaallah. Ya, ada saya kenal ini. Kemudian ini mohon maaf, ini ada pertanyaan beberapa ya, sabar dulu ya. Izin bertanya kembali, bagaimana cara kita untuk menyadarkan orang tua agar sholat dan banyak berzikir? Berhubung orang tua saya mantan preman dan sudah lama sekali tidak berwudu dan melaksanakan sholat. Sekarang usia orang tua saya sudah senja dan sedang sakit stroke. Mohon pencerahannya dan doa. Ya, semoga Allah memberi kesembuhan bagi orang tua si penanya, Ahmad Mulyadi Matondang. Ini yang penanya. Maka sebenarnya butuh kesabaran kita, apalagi stroke, apalagi sudah tua. Biasanya ngomelnya lebih banyak nanti. Kita suruh nanti dia marah lagi, apa semua, nggak apa-apa, biarin saja. Mau disemprotnya, mau diapanya, tapi setiap waktu salat datang, ingatkan sama dia, kalau mungkin wudukkan, karena nggak ada alasan untuk dia tayamum. Tayamum alasannya kalau kesulitan kena air. Tapi Ustadz, dia buang air di situ semua di situ, nggak masalah. Yang penting waktu salat datangi, wudukkan, ajari dia salat, tunggui dia. Kalau dia tidak mau, tugas kita sudah selesai. Tapi bukan cuma hari itu saja. Setiap waktu sholat, ingatkan dia untuk sholat. Tapi lakukan semua itu dengan kelembutan. Sambil berdoa, ya Allah, berikan kebaikan buat orang tuaku. Jadikan penyakitnya penyembuh dari semua kesalahan yang dilakukan sewaktu dia sehat. Ya Allah, mudahkan hatinya, lembut kepadamu. Terus menerus lakukan yang seperti itu. Ustadz, ini pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sikap kita terhadap pemimpin munafik zalim? Sikap yang paling baik, berikan nasihat kepadanya secara langsung. Sampaikan kebenaran kepadanya. Ingatkan dia untuk takut kepada Allah. Jihad yang paling hebat adalah keberanian untuk menyampaikan kalimat yang hak di depan pemimpin yang jair. Jair itu artinya pendosa, zalim. Ini yang pertama. Kalau tak bisa, tetap doakan dia. Tetap minta kepada Allah agar dia diberikan kebaikan. Selama dia mukmin, selama dia muslim. Bagaimana kalau dia ahlun nifaq? Butuh sinergi dengan kekuatan umat mukmin untuk kemudian memikirkan bagaimana caranya agar ada social change, perubahan sosial di tengah masyarakat. Mempersiapkan kepemimpinan. Kalau nanti ditanya, kalau mau lebih dalam, bisakah sampai pada tingkat memakzulkan seorang pemimpin? Bisa saja. Bisa. Dalam hukum siasah syar'iyah ada itu. Solusi ke arah sana ada. Walaupun para alim kita tidak sepakat tentang bagaimana, kapan seorang pemimpin yang tidak lurus dan tidak benar itu dimakzulkan. Kira-kira begitu. Ya. Oke, ini pertanyaan yang ini. Yang selanjutnya, Ustadz mau tanya amalan apa yang harus saya lakukan untuk meruqyah diri agar saya tidak suka sama suami. Suami hilang. Ini tulisannya suami hilang. Maksudnya apa? Soalnya kalau lihat suami bawanya, maksudnya agar tidak suka sama suami itu hilang. Jadi perasaannya sekarang kalau nengok muka suami marah saja, tak suka saja. Ini butuh ruqyah. Ya, saya ulang sekali lagi, ini butuh meruqyah diri. Bagaimana cara meruqyahnya? Paling sederhana, membaca qulhu, membaca qul a'udzu birabbil falaq, membaca qul a'udzu birabbin nas, membaca ayatul kursi dan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, dan mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an seperti suratul Baqarah secara rutin. Kalau bisa di depan air yang kemudian kita hembuskan setiap membacakannya dan meminumnya, dan berharap kepada Allah semoga Allah memberikan kesembuhan kepada kita. Saya kira ini catatannya. Ya. Baik, ini yang terakhir. Mohon maaf untuk tidak melanjutkan. Ini pertanyaan terakhir. Ustadz, bagaimana kalau saya bilang terakhir muncul lagi yang lain. Nanti yang lain kita jawab setelah saya mungkin jawaban melalui tulisan aja.
Bagaimana kalau kita berwudu tapi di saat basuh kepala kita buang angin? Apakah kita harus lanjut? Ulanglah. Dia berwudu saat basuh kepala buang angin, ya udah ulang lagi wudunya. Jangankan pada saat basuh kepala, udah siap pun wudu itu, buang angin, ganti wudu yang baru. Kecuali memang dia buang angin terus, memang penyakitnya pelatus terus. Kalau bahasanya klipnya udah calus. Nah yang begini ini nggak apa-apa, tapi dia tetap wajib berwudu. Ya, ini terakhir. Izin bertanya, apakah seorang wanita muslimat memasang foto di medsos lalu ada yang bukan muhrim mengucap assalamualaikum dan ingin berkenalan di messenger? Apakah salam itu harus dijawab atau tidak? Mohon pencerahannya untuk menyikapi. Saya menganjurkan agar semua wanita, khususnya yang sudah balik, dewasa, untuk tidak memasang foto mereka di medsos. Karena zaman sekarang ini zaman yang bermasalah. Saya tidak mengatakan memasang foto itu sebuah kesalahan, tapi bisa membuka atau sebagai pintu kesalahan. Karena beda laki-laki pasang foto dengan perempuan pasang foto. Ya, nah itu dia. Kenapa? Karena nggak peduli, mau itu istri orang, mau itu anak orang, mau itu siapapun, setan akan menghiasi perempuan ketika dia sudah keluar dari rumahnya. Pasang foto di medsos itu sama artinya seorang perempuan jalan sendirian ke sana kemari. Karena siapa saja akan melihatnya, siapa saja akan memberikan penilaian terhadapnya. Saya pikir ini, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma dafa'anna al-ghalaa'a wal wabaa'a wal balaa'a wal fahsyaa'a wal munkar was suyuf al mukhtalifah wasyada'id wal mihana ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.